Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Karissa Nindya Paskila, dokter muda dari bagian kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Kali ini saya akan menyampaikan health education dengan judul aspek mental pada predator seksual dengan supervisor pembimbing Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kesehatan jiwa, spesialis anak dan remaja konsultan. Kekerasan seksual tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa yang bersifat insidental atau terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Fenomena ini telah berkembang menjadi masalah sosial global yang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat sekitar 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk paling dominan. Sementara Kemen PPPA melaporkan hingga Juli 2025 terjadi 14.039 kasus kekerasan secara keseluruhan, di mana kekerasan seksual mendominasi dengan 6.999 kasus. Secara global, WHO melaporkan bahwa sekitar 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sepanjang hidupnya. Tingginya angka kejadian tersebut memperkuat urgensi untuk memahami kejahatan seksual secara lebih mendalam, khususnya dari sisi pelaku. Pelaku kejahatan seksual seringkali dikategorikan sebagai predator seksual, yaitu individu yang menunjukkan pola perilaku menyimpang yang berulang, manipulatif, dan didorong oleh dorongan yang tidak terkendali. Perilaku predator seksual tidak hanya berasal dari faktor situasional, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara disposisi individu, pengalaman masa lalu, dan mekanisme kognitif yang menyimpang. Oleh karena itu, memandang pelaku kejahatan seksual semata-mata sebagai pelanggar hukum dinilai belum cukup untuk menjelaskan akar permasalahan yang mendasari perilaku menyimpang tersebut. Pendekatan psikologi memiliki peran penting dalam memahami aspek mental predator seksual. Aspek mental mencakup motivasi internal, pola pikir, dinamika kepribadian, serta pengalaman hidup yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku kekerasan seksual. Pendekatan psikologis memberikan identifikasi faktor risiko yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pencegahan yang lebih efektif. Apa itu predator seksual? Predator seksual merupakan individu yang secara sadar dan berulang melakukan tindakan seksual yang menyimpang, merugikan, dan melanggar hak orang lain, terutama dengan memanfaatkan kelemahan, ketidakberdayaan, atau ketidaktahuan korban. Secara psikologis, predator seksual seringkali menunjukkan adanya gangguan dalam pengendalian impuls, empati yang rendah terhadap korban, serta distorsi kognitif yang digunakan untuk membenarkan perbuatannya. Meskipun istilah predator seksual tidak digunakan sebagai suatu diagnosis formal dalam psikiatri, namun dalam pendekatan ilmiah dan klinis, predator seksual dipahami sebagai bentuk perilaku seksual menyimpang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan dasar diagnostik, pola perilaku, dan karakteristik psikopatologis. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan preferensi seksual. Dalam sistem klasifikasi gangguan jiwa atau mental, istilah predator seksual tidak digunakan sebagai suatu diagnosis klinis. Namun, perilaku yang dalam konteks sosial dan hukum disebut predator sebagai predator seksual dapat dipahami melalui konsep gangguan parafili, ya, atau paraphilic disorder, yaitu kondisi yang ditandai oleh ketertarikan seksual menyimpang yang bersifat intens dan berulang, minimal 6 bulan, serta melihat objek, situasi, atau individu yang tidak memberikan persetujuan. Yang pertama, yaitu pedophilic disorder, di mana ketertarikan seksual yang intens dan berulang terhadap anak-anak prapubertas, umumnya berusia di bawah 13 tahun. Anak-anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara sadar, sehingga setiap bentuk aktivitas seksual yang melibatkan mereka termasuk dalam pelanggaran norma sosial dan hukum. Yang kedua, ada sexual sadism disorder, merupakan suatu kondisi di mana individu memperoleh rangsangan seksual dari penderitaan fisik atau psikologis orang lain termasuk menyakiti, mempermalukan, atau mendominasi korban. Yang ketiga, ada voyeuristic disorder, di mana ketertarikan seksual yang intens dan berulang terhadap tindakan menyentuh atau menggesekkan tubuh kepada orang lain tanpa persetujuan. Umumnya terjadi di tempat umum yang padat. Yang keempat, ada exhibitionistic disorder, ditandai dengan dorongan berulang untuk memamerkan alat kelamin secara impulsif kepada orang yang tidak dikenal, di mana hal ini dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual dari reaksi keterkejutan, ketakutan, atau malu korban. Yang kelima ada voyeuristic disorder, di mana ditandai oleh ketertarikan seksual yang intens dan berulang terhadap tindakan mengamati orang lain yang sedang telanjang, membuka pakaian, atau melakukan aktivitas seksual tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Yang keenam ada fetishistic disorder, merupakan kondisi yang ditandai oleh ketertarikan seksual yang kuat dan menetap terhadap objek mati tertentu atau bagian non-genital yang berfungsi sebagai sumber rangsangan. Yang ketujuh adalah transvestic disorder, di mana kondisi ketertarikan seksual diperoleh dari mengenakan pakaian lawan jenis atau cross-dressing. Yang kedelapan ada other specific paraphilic disorder, di mana hal ini merujuk pada pola ketertarikan seksual menyimpang yang menetap dan berulang, namun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria diagnosis untuk jenis gangguan parafilia tertentu yang telah diklasifikasikan secara spesifik. Yang berikutnya, berdasarkan hubungan dengan korban, terbagi atas dua, intrafamilial dan ekstrafamilial. Nah, untuk intrafamilial sendiri, di mana individu yang memiliki hubungan personal dengan korban, seperti keluarga, kerabat, guru, pengasuh, atau otoritas lainnya. Nah, dalam pola ini, pelaku sering memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan emosional dan posisi kuasa untuk melakukan manipulasi atau bujuk rayu. Yang kedua, ada ekstrafamilial, di mana individu ini tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban. Pelanggaran ini polanya umumnya terjadi secara oportunistik atau disertai paksaan.
Yang berikutnya, berdasarkan pola perilaku terbagi atas dua, ada impulsive offenders dan preferential offenders. Untuk impulsive offender sendiri atau pelaku seksual impulsif, individu yang melakukan tindakan seksual menyimpang secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Yang kedua, ada preferential offenders, di mana pola perilakunya ini lebih terorganisir dan berulang. Pelaku dalam kelompok ini memiliki preferensi seksual yang spesifik, memilih korban sesuai dengan ketertarikan tersebut, serta sering melakukan perencanaan sebelum melakukan pelanggaran. Yang berikutnya, klasifikasi berdasarkan motivasi, terbagi atas empat, yaitu yang pertama, untuk memenuhi dorongan atau fantasi seksual yang menyimpang. Yang kedua, yaitu dengan motivasi kekuasaan dan kontrol melakukan kejahatan seksual untuk menegaskan dominasi terhadap korban. Yang ketiga, motivasi agresi atau kemarahan, menjadikan kejahatan seksual sebagai sarana pelampiasan emosi negatif. Yang keempat, pelaku dengan motivasi oportunistik melakukan pelanggaran karena adanya kesempatan situasional dan rendahnya kontrol diri. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan aspek mental pada predator seksual. Aspek mental merupakan komponen penting dalam memahami perilaku predator seksual. Aspek mental sendiri merupakan suatu dimensi internal pikiran yang mencakup proses kognitif, emosional, dan perilaku yang membentuk kepribadian serta adaptasi individu terhadap lingkungan. Aspek mental membentuk pola perilaku predatorik yang sistematis, impulsif, dan sulit dikendalikan ini, mencakup gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, komorbiditas gangguan mental lain, serta kemungkinan adanya gangguan neurokognitif. Yang pertama, aspek mental yang gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan aspek mental yang sering ditemukan pada individu dengan perilaku predator seksual. Kondisi ini ditandai oleh pola kepribadian yang menetap, maladaptif, dan menyimpang dari norma sosial. Contoh gangguan kepribadian yang umum ditemukan antara lain antisocial personality disorder atau ASPD. Individu dengan ASPD cenderung manipulatif, egosentris, dan impulsif dengan defisit empati terhadap korban. Mereka kerap mengabaikan norma sosial dan hukum serta menunjukkan perilaku kriminal berulang, termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual. Yang kedua, ada Narcissistic Personality Disorder atau NPD, di mana pelaku dengan NPD memiliki grandiositas dan rasa entitlement, termasuk dalam hal kepuasan seksual, sehingga mereka meyakini bahwa mereka berhak atas tubuh atau perhatian orang lain. Yang ketiga, ada Borderline Personality Disorder atau BPD, di mana disregulasi emosi yang ekstrim menyebabkan pelaku sulit mengendalikan frustasi dan dorongan seksual. Hubungan interpersonal yang tidak stabil, rasa takut ditinggalkan, dan kemampuan menghadapi konflik emosional dapat mendorong perilaku manipulatif dan agresif terhadap korban. Mental yang berikutnya adalah penyimpangan seksual. Aspek mental yang berikutnya adalah komorbiditas gangguan mental lainnya. Komorbiditas gangguan mental Terdiri merupakan atas horrific keadaan di mana disorder, sexual seseorang mengalami sadism lebih dari satu disorders, gangguan mental secara exhibitionism, bersamaan atau dalam fatalistic, waktu yang sama. voyeuristic, dan lain-lain. Komorbiditas gangguan mental berperan signifikan dalam mempengaruhi pola perilaku dan risiko kekambuhan pada predator seksual. Beberapa komorbiditas yang sering ditemukan antara lain, yang pertama, Major Depressive Disorder atau MDD, di mana depresi pada pelaku ditandai dengan penurunan motivasi, perasaan putus asa, dan regulasi emosi yang buruk, sehingga kontrol impuls melemah dan risiko melakukan tindakan predatorik meningkat. Kemudian ada Substance Use Disorder, penyalahgunaan alkohol atau narkotika menurunkan inhibisi moral dan kontrol diri, meningkatkan agresivitas, serta memperkuat dorongan seksual kompulsif. Kemudian, ada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. PTSD mempengaruhi respon emosional, empati, dan hubungan intrapersonal yang dapat mengakibatkan perilaku predatorik sebagai bentuk kompensasi terhadap trauma masa lalu. Yang berikutnya, ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder, di mana tingginya ketegangan internal dan stres psikologis dapat mendorong perilaku kompulsif atau oportunistik terhadap korban. Berikutnya, ada intellectual disability, di mana hal ini mengurangi kemampuan menilai resiko, memahami norma sosial, dan membedakan perilaku yang pantas dari yang tidak pantas. Dalam perspektif psikologis klinis, komorbiditas ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dengan berbagai gangguan mental. Misalnya, impulsivitas akibat ASPD atau disregulasi emosi akibat BPD dapat diperburuk oleh depresi atau penyalahgunaan zat. Aspek mental yang berikutnya adalah gangguan neurokognitif. Gangguan neurokognitif pada predator seksual melibatkan kelainan struktural dan fungsional otak, terutama pada area prefrontal cortex amigdala dan sistem serotonin, yang mempengaruhi eksekutif fungsi, pengendalian impuls, pengolahan emosi, respon seksual, serta penilaian moral. Beberapa temuan penting terkait gangguan neurokognitif pada predator seksual antara lain hipofungsi prefrontal cortex, di mana hal ini mengurangi kemampuan pengendalian impuls, perencanaan, dan penilaian risiko. Yang kedua, ada hiperaktivitas amigdala, di mana meningkatkan arousal seksual dan respon emosional yang intens. Yang ketiga, ada disregulasi serotonin, di mana hal ini dikaitkan dengan agresi, impulsif, kesulitan untuk menunda kepuasan, dan pengambilan keputusan yang maladaptif. Yang keempat, ada abnormalitas orbitofrontal cortex, di mana pada pelaku pedofilia, hal ini berhubungan dengan kesulitan menilai konsekuensi moral dan sosial dari perilaku predatorik. Mental pada predator seksual merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial yang berkembang sepanjang siklus kehidupan individu. Faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam membentuk struktur kepribadian, pola ketertarikan seksual, mekanisme regulasi emosi, kontrol impuls, serta cara individu memaknai relasi interpersonal dan norma sosial. Faktor yang pertama, faktor biologis dan neurologis. Faktor biologis terutama berkaitan dengan struktur dan fungsi otak serta neurotransmisi yang memainkan peran utama dalam mengatur kontrol impuls, regulasi emosi, dan dorongan seksual.
Yang kedua ada faktor psikososial. Faktor psikososial mencakup gangguan kepribadian, komorbiditas mental, dan pengalaman intrapersonal. Gangguan kepribadian klaster, B seperti ASPD, NPD, dan PPD mempengaruhi regulasi emosi, empati, dan kontrol impuls. Komorbiditas seperti depresi dan PTSD akibat trauma masa kecil, gangguan kecemasan atau penyalahgunaan zat dapat memperburuk dysregulasi emosi dan meningkatkan risiko perilaku berulang. Yang ketiga, ada faktor kognitif. Faktor kognitif ini berkaitan dengan distorsi berpikir, fantasi seksual, dan mekanisme pertahanan ego yang memungkinkan pelaku membenarkan perilaku predatorik. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Lingkungan masa kecil dan sosial turut mempengaruhi perkembangan aspek mental predator seksual. Trauma, kekerasan, pengabaian atau pola asuh disfungsional dapat mengganggu perkembangan empati dan regulasi emosi. Psikodinamika perilaku predatorik. Psikodinamika perilaku predatorik berupaya memahami perilaku predator seksual melalui dinamika intrasikis yang tidak disadari, termasuk konflik internal, pengalaman perkembangan awal, mekanisme pertahanan ego, serta relasi objek yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Pendekatan psikodinamik menekankan bahwa dorongan seksual menyimpang seringkali berkaitan dengan kegagalan individu dalam mengintegrasikan fungsi ego, superego, dan id secara sehat. Yang pertama, siklus grooming adalah pola psikodinamis yang digunakan predator untuk memperoleh kontrol terhadap korban. Siklus ini terdiri atas 4 tahap, yaitu targeting, favoriting, isolating, dan sexualization. Targeting sendiri merupakan pemilihan korban yang rentan secara emosional atau sosial. Kemudian siklus yang berikutnya, atau tahap yang berikutnya ada favoriting, di mana manipulasi emosional untuk mendapatkan kepercayaan dan kedekatan dengan korban. Yang ketiga, isolating, di mana menjauhkan korban dari pengaruh orang lain agar lebih mudah dikendalikan. Yang keempat, yaitu sexualization, di mana memperkenalkan dan mengaitkan aktivitas seksual dengan hubungan interpersonal, menjadikan korban sebagai objek pemuasan seksual. Siklus ini menunjukkan bagaimana predator seksual secara bertahap menemukan kontrol dan dominasi sekaligus memanipulasi psikologi korban untuk meminimalkan resistensi. Yang berikutnya ada Finkelholz for preconditions, di mana Finkelholz mengemukakan 4 prasyarat yang memungkinkan predator seksual mengeksekusi perilakunya. Ada 4, ada internal inhibitor failure, di mana kegagalan kontrol internal atau dorongan moral yang biasanya menahan perilaku menyimpang. Yang kedua, yaitu yang victim resistance, yaitu adanya hambatan atau penolakan dari korban. Yang ketiga, external barriers atau faktor lingkungan atau sosial yang mencegah pelaku melakukan tindakan. Yang keempat, child resistance, di mana resistensi spesifik dari korban yang harus diatasi melalui manipulasi atau tekanan. Model ini menekankan bahwa perilaku predatorik merupakan hasil interaksi dorongan internal dan hambatan eksternal. Berikutnya ada distorsi kognitif, di mana distorsi kognitif merupakan mekanisme psikologis yang memungkinkan pelaku membenarkan perilakunya dan mengurangi rasa bersalah. Bentuk distorsi umumnya meliputi victim blaming, di mana menyalahkan korban atas pelanggaran yang terjadi. Yang kedua ada entitlement, merasa berhak untuk mendapatkan kepuasan seksual dari korban. Yang ketiga minimization, atau meremehkan dampak atau keseriusan tindakannya. Yang kedua denial, menyangkal perilaku atau konsekuensinya. Yang keempat, ada neural reinforcement, di mana fantasi dan dorongan masturbasi terhadap korban atau fantasi seksual menyimpang dapat memperkuat jalur saraf predatorik. Yang berikutnya ada mekanisme pertahanan ego. Predator seksual sering menggunakan mekanisme pertahanan ego untuk mengurangi kecemasan internal terkait perilaku mereka. Yaitu yang pertama dengan proyeksi, mentransfer dorongan bawah sadar ke korban, misalnya menyalahkan korban atas tindakan yang sebenarnya diinisiasi pelaku. Yang kedua, dengan splitting, yaitu melihat korban secara dikotomis, misalnya baik selama fase grooming dan jahat ketika dijadikan objek justifikasi perilaku menyimpang. Yang ketiga yaitu rebound effect, di mana upaya sadar untuk menekan dorongan seksual justru meningkatkan intensitas dorongan tersebut, yaitu memperkuat perilaku menyimpang. Yang keenam ada konflik intrapsikis dan kekuasaan, di mana pelaku predatorik juga dipengaruhi oleh konflik intrasikis antara dorongan seksual yang kuat, kontrol ego yang lemah, dan superego yang sering kurang berkembang. Intervensi psikologis dan rehabilitasi. Penanganan predator seksual memerlukan pendekatan yang multidisipliner yang melibatkan kolaborasi antara tenaga profesional, antara dokter, psikolog, psikiater, terapis, dan keluarga, serta sistem hukum atau supervisi forensik. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kekambuhan, meningkatkan kontrol dorongan, dan memperbaiki regulasi emosi serta intrapersonal pelaku. Yang pertama adalah assessment. Diagnosis dan asesmen resiko memerlukan wawancara mendalam dengan pelaku, termasuk riwayat perkembangan, trauma masa kecil, gangguan kepribadian, dan penyimpangan seksual. Yang berikutnya bisa melalui psikoterapi sebagai first line treatment. Terapi psikologis menjadi intervensi utama yang bertujuan untuk mengubah pola perilaku, pola pikir, kontrol impuls, dan strategi coping pelaku. Yang pertama bisa melalui CBT atau Cognitive Behavior Therapy, di mana CBT menargetkan distorsi kognitif dan perilaku predatorik, serta mengajarkan strategi pengendalian diri. Nah, komponen utama CBT bisa melalui psikoedukasi, instruksi kognitif, pengendalian dorongan, serta paparan bertahap atau graded exposure, dan penguatan positif. Psikoedukasi membantu pelaku memahami dorongan seksual, impulsivitas, konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari tindakannya. Restruksi kognitif, di mana pelaku belajar mengenali, menantang, dan mengubah distorsi seperti victim blaming, minimisasi, dan entitlement. Tujuannya adalah membentuk pola pikir yang lebih realistis dan bertanggung jawab. Pengendalian dorongan diterapkan untuk menghadapi situasi berisiko sehingga dorongan predatorik dapat ditunda atau dihentikan. Kemudian paparan bertahap,
Tujuannya adalah untuk melatih pengendalian diri dan toleransi terhadap rangsangan seksual yang memicu perilaku. Kemudian penguatan positif, di mana reward psikologis diberikan atas usaha dan kepatuhan terhadap rencana pengendalian impuls sehingga perilaku adaptif diperkuat. Psikoterapi berikutnya bisa melalui terapi psikodinamik. Terapi ini berfokus pada konflik intrasikis, trauma masa kecil, dan mekanisme pertahanan ego yang mendasari perilaku predatorik. Yang ketiga, ada terapi mindfulness dan regulasi emosi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dorongan emosi dan pikiran, sehingga perilaku dapat menunda reaksi impulsif. Regulasi emosi membantu mengelola frustasi, kemarahan, atau gairah seksual yang memicu perilaku predatorik. Intervensi psikologis dan rehabilitasi berikutnya bisa melalui intervensi psikososial. Intervensi psikososial berfokus pada pembangunan keterampilan interpersonal, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang berikutnya, intervensi psikologis dan rehabilitasi yang dapat dilakukan adalah melalui intervensi farmakologis. Farmakoterapi digunakan untuk mengurangi dorongan seksual kompulsif, agresi, dan impulsivitas pada kasus yang memerlukan dukungan tambahan. Jenis obat yang biasa digunakan yaitu anti-androgen dan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Untuk anti-androgen yang sering digunakan seperti medroxyprogesterone asetat dan ciproteron asetat. Sedangkan untuk SSRI yang sering digunakan yaitu fluoxetine dan sertraline. Untuk anti-androgen digunakan untuk menekan produksi hormon testosteron atau menghambat efeknya di otak, sehingga libido menurun dan dorongan seksual terhadap korban dapat lebih dikontrol. Sedangkan untuk SSRI, obat ini membantu menstabilkan regulasi emosi dan mengurangi rasa agresif impulsif. Demikian presentasi health education saya terkait aspek mental pada predator seksual. Terima kasih.